Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Yayuk, pemilik sekaligus host di channel ini yang akan membawakan kisah nyata untuk kalian semua. Tolong anggap cerita ini hanya sekedar hiburan dan pelajaran saja. Dan jika ada kesamaan nama, tempat, dan kejadian, semua itu mungkin hanya kebetulan semata. Silahkan ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Oke, selamat menikmati vlog dan kumpulan cerita dan kisah nyata dari saluran Mbak Yayuk. Subscribe dulu biar sama-sama enak. Nah, sebelum mulai ceritanya, mari perkenalkan dengan tokoh utama dalam kisah ini, tapi semua nama akan disamarkan demi privasi. Desa Kaligoro, disinilah sekarang aku tinggal. Aku pendatang baru, dan belum lama aku pindah ke desa ini. Desanya asyik, udaranya sejuk karena ada di lereng perbukitan. Yang membuat aku langsung betah tinggal di desa ini adalah pemandangannya bagus. Selain itu warganya juga baik, ramah-ramah, beda jauh dibanding dengan tempat tinggalku yang sebelumnya. Meskipun satu kompleks, jarang yang mau bertegur sapa. Aku pindah dari kota ke desa karena aku terjerat hutang di bank. Angsuran tiap bulannya gede, lama-lama aku makin keberatan. Alasannya jelas, semenjak musim pandemi yang entah sampai kapan berakhirnya, usahaku bangkrut. Daripada pusing mikirin setoran bank, setelah minta pendapat dari saudara, akhirnya tempat tinggal yang merupakan warisan dari orang tua aku jual. Uang dari hasil jual rumah aku pakai untuk menutup hutang di bank. Dan masih ada sisa uang yang cukup untuk membeli rumah di daerah pedesaan. Tapi kalau untuk beli rumah di kota, tentu saja uangnya tak cukup. Oh ya, namaku Anang, umurku 30 tahun, tapi statusku masih lajang. Di desa ini, aku tinggal sendirian. Kadang aku merasa malu juga, sudah umur segini, tapi belum punya istri. Tapi asal kalian tahu, aku ini bukannya nggak laku, tapi aku punya pengalaman pahit dalam masalah percintaan. Dulu aku pernah pacaran lama sama teman sekolah, tapi waktu mau aku lamar pacarku, malah memilih sama cowok iyain. Sakit hatiku dan membekas di hati hingga kini. Bisa jadi aku ini agak trauma takut sama yang namanya cinta. Sebenarnya aku santai saja, kalau memang ada jodoh untuk aku, pasti akan ketemu. Hanya saja kakak-kakakku yang pada heboh sendiri memaksaku untuk segera mencari calon istri. Mereka pada khawatir, katanya kalau umur sudah lewat 30 tahun, maka keinginan untuk menikah itu bisa hilang. Ah, masa iya? Paling mereka hanya merasa malu kalau adiknya ini menjadi bujang seumur hidup. Sudah beberapa hari aku diliputi perasaan aneh. Perasaan yang membuatku jadi kepikiran terus siang dan malam. Perasaan itu datang setelah beberapa hari yang lalu, aku ke kantor desa mengantar surat pindah. Nah, di kantor desa itu yang menemuiku adalah Bu Wati. Dia seorang perangkat desa. Kalau aku perkirakan usia Bu Wati ini masih di bawahku, masih berumur sekitar 28 tahun. Dia masih muda dan cantik serta menarik, tapi ada hal yang membuat diriku bertanya-tanya pada saat bertemu Bu Wati. Wajahnya kok mirip mantanku dulu? Matanya, hidungnya, bibirnya, sangat mirip, bahkan modelnya rambutnya pun juga sama. Itu yang membuat aku jadi penasaran, aku jadi ingat terus. Aku terus memikirkannya, dan aku baru ingat Pak Sulaiman. Aku bisa tanya-tanya sama Pak Sulaiman, tukang batu yang ngerjain renovasi rumahku. Untung dia punya nomor HP-nya. Buru-buru aku kirim pesan ke Pak Sulaiman dan bertanya soal Bu Wati. Oh, Mbak Wati itu rumahnya ada di RT sebelah Mas, tapi masih ikut dusun sini, dia sudah punya suami. Walah, seruku kaget. Tapi suaminya nggak pernah pulang, jelas Pak Sulaiman lagi. Maksudnya kerja di luar kota, Pak? Tanyaku. Bukan, suaminya tinggal di desa ini juga, tapi nggak pernah pulang. Oh, gumamku.
Singkat cerita, akhirnya aku mendapatkan nomor HP-nya Bu Wati dan kami sudah komunikasi meski hanya lewat pesan WhatsApp atau telepon. Kebetulan sekali Mas, saya mau tanya tentang data anggota keluarganya yang ada di sini. Tolong KTP-nya diantar ke kantor sebelum berkasnya dikirim ke Dispencapil, kata Bu Wati di WA. Anggota keluarga hanya saya saja kok Bu, jawabku bernada ragu-ragu. Canggung juga harus panggil Bu sama wanita yang lebih muda. Tapi dia kan seorang perangkat desa, jadi nggak apa-apalah. Jadi Mas Anang belum berkeluarga? Tanyanya. Belum Bu, di KTP kan sudah ada kan Bu? Iya, tapi aku kira itu status lama. Saya belum berkeluarga kok, lagi mau cari tapi belum dapat. Hehehe. Berawai dari obrolan itulah akhirnya kami sering komunikasi, bahkan gak jarang kalau malam sudah larut, tiba-tiba wanita itu kirim pesan. Aku sih seneng banget, tapi berlagak biasa saja. Selain aku gak mau kegeeran, aku juga harus menghormatinya sebagai perangkat desa. Siang itu aku menemuinya di kantor desa. Cukup lama kami mengobrol di ruang kerjanya, sampai akhirnya aku beranikan diri untuk memuji kecantikannya. Begitu aku memuji kecantikannya, dia malah balik memuji kegantenganku. Bahkan dia menebak kalau aku ini terlalu milih-milih cari pasangan hidup, hingga sampai umur kepala 3 masih saja berjuang cari pasangan. Hal tersebut yang meyakinkan diriku jika wanita itu ada rasa sama aku. Apalagi saat bertatap muka di ruang kerjanya itu, aku sering menangkap isyarat-isyarat aneh dari matanya. Apa mungkin Bu Wati suka sama aku? Malamnya, Bu Wati menelponku, dia menceritakan tentang keadaan rumah tangganya. Padahal, aku nggak tanya, dan aku masih pura-pura nggak tahu prahara di rumah tangganya. Suaminya diusir dari rumah karena telah melakukan KDRT. Si suami nurut saja, karena kalau nggak mau keluar dari rumah, Bu Wati akan melapor ke polisi. Obrolan di malam itu benar-benar lama sekali. Aku sih senang-senang saja, malah lumayan bisa buat obat sepi. Obrolan yang tak terkonsep mengalir begitu saja. Kadang serius, kadang bercanda, bahkan Bu Wati sering ketawa ngakak kalau omonganku lucu. Sampai pada obrolan yang sangat privasi, setelah aku rayu akimnya, Bu Wati mau datang ke rumahku. Aku kaget tapi senang juga. Tapi karena dia yang mau, aku pun gak bisa mencegah, walaupun waktu sudah menunjukkan jam 11 malam. Dengan perasaan tak menentu, aku pun menunggu kunjungan Bu perangkat yang cantik itu datang ke rumahku. Tak lama berselang, Bu Wati sudah sampai. Motornya langsung aku masukkan garasi, takut kalau ada orang lihat. Bu kok nekat sekali? Hehehe, kataku setelah aku ajak dia duduk di ruang tengah. Aku sendiri juga bingung, kenapa aku jadi senekat ini, sahutnya sambil menatapku. Bagaimana kalau sampai ada orang lihat, harusnya aku yang ke rumahnya Mbak Wati. Emang mau? Ya maulah, kalau disuruh. Ya sudah, lain kali saja, habisnya Mas Anang orangnya tertutup sih. Aku mengerutkan bulu alis, heran dengan ucapannya, lalu aku bertanya. Aku tertutup? Iya, kalau nggak dipancing nggak ngerasa. Emangnya Mbak Wati pernah mancing apa? Tanyaku yang memang nggak tahu. Aku nekat melakukan ini karena aku suka kamu Mas Anang. Dan malam ini entah kenapa aku kangen kamu. Jadi Bu Wati suka sama aku? Aku kaget sekali. Serentak Bu perangkat itu membekap mulutku. Aku kaget dan hanya melotot saja. Sst, jangan keras-keras, ujarnya. Aku nggak ngomong apa-apa, lalu aku segera memegang tangannya yang masih menempel di mulutku. Dan selanjutnya, seperti pasangan yang sudah lama bersama, kami melakukan pekerjaan kreatif tanpa ada rasa canggung. Hingga sambil bekerja kreatif, dalam hati aku nggak henti-henti membatin. Bu Wati ini kok luwes banget ya? Apa karena sudah lama nggak bekerja kreatif seperti ini? Masa baru bilang cinta langsung ngajak gini? Sama sekali tak ada rasa sungkan di antara kami. Tapi aku nggak perlu pusing mikirin itu. Lagian, aku juga suka. Dan aku pun tidak mau mikir yang aneh-aneh. Ini rezeki. Sayang kalau nggak diterima.
Gak lama setelah kami menyelesaikan pekerjaan, Bu Wati menangis. Tentu saja aku heran. Kenapa Bu Wati menangis? Tanyaku seraya menggenggam tangannya. Kalau nanti sampai jadi gimana Mas? Kan ada suami. Suamiku itu gak subur, sampai sekarang kami belum punya anak. Aku akan tanggung jawab, ucapku meyakinkannya. Benarkah? Tanyanya gembira. Tentu saja kalau nanti kamu sudah cerai sama suamimu. Kalau gitu aku akan segera mengurusnya Mas. Usai berkata begitu, wanita ini langsung menarik tanganku kuat-kuat hingga aku berada di bawah kendalinya. Selanjutnya kembali kami melakukan pekerjaan kreatif lagi yang lebih heboh dari tadi. Dalam hati aku berharap semoga ini jodohku. Tamat. Oke teman-teman, segitu dulu kisah ini. Semoga teman semua bisa terhibur ya. Mohon maaf sebelumnya. Di sini tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi kita sebagai insan manusia yang penuh dosa, hanya ingin berbagi pengalaman saja, yang tentunya kami tidak menyarankan hal ini untuk ditiru ya. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Sekali lagi, ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga hal seperti ini tidak akan pernah terjadi kepada kalian semua. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.